Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada podcast kali ini, saya, Chelsea, akan membawa renungan yaitu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Memulainya, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di Yesaya pasal 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Amin. Teman-teman, ada sebuah cerita tentang seorang pendeta dan penginjil wanita di era tahun 1900. Pernah mengatakan, saat kita tidak memiliki sesuatu apapun yang tersisa dalam hidup ini, kecuali hanya memiliki Tuhan, maka kita akan menyadari untuk pertama kalinya bahwa Tuhan sesungguhnya sudah cukup bagi kita, keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Cukup untuk membimbing, menolong, dan menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Kehadiran Tuhan memastikan bahwa penyediaannya dan pemeliharaannya atas kita terjamin. Tuhan yang menjadi penentu dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Itu sebabnya Tuhan sudah cukup. Bahkan sebenarnya Tuhan lebih dari cukup. Jangan merasa tidak punya harapan ketika kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Tuhan semesta alam telah merancang, siapa yang dapat menggagalkannya? Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bagaimana Tuhan akan membalaskan perbuatan kejahatan dari bangsa Babel dan Asyur, dan Tuhan sendiri akan membawa umatnya kembali ke tanah perjanjian. Suatu hal yang nampaknya sulit bagi manusia untuk dikerjakan, tidaklah sulit bagi Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan atas dua bangsa ini tidak diindahkan mereka, dan itu sebabnya Tuhan akan menghukum mereka. Sebenarnya, maksud dari hukuman Tuhan ini adalah supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kita dapat membaca di kitab Daniel bagaimana Tuhan juga menyayangi bangsa Babel melalui berbagai tindakan dan karyanya ajaib di tengah-tengah kehidupan dalam kerajaan itu. Teman-teman, ada satu hal penting yang menjadi pokok dari renungan kita saat ini, yaitu mengenai kemampuan Tuhan untuk melaksanakan rancangannya. Dikatakan di sini, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Makna dari ayat ini adalah bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi, tidak mungkin gagal. Dan berhubungan dengan rancangan Tuhan ini, kita perlu mengingat bagaimana firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bagi kita jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia dari rancangan diri kita pribadi. Ini tentu kita punya rancangan yang kita sudah doakan dan kita jalani dengan iman. Namun, kita perlu sadari bahwa pengertian kita akan rancangan Tuhan atas diri kita terkadang tidak begitu jernih, tidak begitu kita pahami karena tidak punya keterbatasan hingga kita bisa jadi salah dalam mengambil langkah dan keputusan. Sebab kita salah dalam memahami kehendak Tuhan, namun walaupun demikian, saudara kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atau gelisah, karena dalam semuanya itu ada dalam tangan Tuhan yang turut bekerja, dan Tuhan sendiri akan memastikan bahwa rencananya atas kita akan berhasil dan terlaksana. Tidak seperti hukuman yang akan terjadi pada bangsa Babel dan Asyur, rancangan Tuhan atas kita yang percaya kepadanya adalah rancangan yang membaik, rancangan damai sejahtera,
dan hari depan yang penuh dengan harapan. Teman-teman, jangan merasa putus asa saat kita lemah dan tidak berdaya. Jangan menyerah saat masalah begitu besar, karena Tuhan itu cukup bagi kita. Bersukacitalah dan tenang dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Sekian dari saya.